Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali lewat tayangan YouTube dan aku berharap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Tapi apapun keadaan yang saat ini sedang teman-teman alami, aku mau ngajak kita semua untuk datang sama-sama ke Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan dan kita mau berterima kasih untuk semua hal yang udah Tuhan kasih buat kita. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diajarkan untuk datang kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan kita mau sembah Tuhan kita, dan kita mau sujud di altar Tuhan. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Mari datang kepada Tuhan, karena Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, karena kami boleh berkumpul bersama meskipun kami tidak bisa
menyaksikannya secara langsung melalui kita harus melalui streaming. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama, kiranya roh dan jiwa kami boleh tetap bersuka dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya nih Mbak Dita? Kabarku baik sekali. Kalau Angel gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kalau teman-teman di rumah gimana kabarnya ya? Semoga baik-baik semua ya, Angel ya. Amin, amin. Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Kuasanya besar, tak tergoyahkan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari kita serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai lagu pengantar firman, kita mau mengangkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah
Shalom Komisi Remaja IRIN. Hari ini kita bertemu dalam ibadah Komisi Remaja yang masih diselenggarakan secara virtual. Sebelum di minggu yang akan datang, hari Sabtu, kita akan bertemu untuk pertama kalinya di gereja untuk kembali memulai ibadah Komisi Remaja IRIN secara tatap muka. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah Komisi Remaja yang diselenggarakan secara virtual. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami menyadari betapa Tuhan mengasihi akan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengucap syukur dan menjalani kehidupan kami dengan senantiasa bersandar pada kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, bulan ini bagi sebagian besar remaja atau pemuda menjadi bulan yang paling tidak memiliki makna yang tersendiri. Bahkan bagi sebagian orang dewasa pun memaknai bulan ini dengan makna yang spesial, makna yang khusus. Ya, bulan Februari biasanya kita maknai sebagai bulan kasih sayang. Terlepas dari penilaian orang tentang Valentine yang kadang-kadang memunculkan kesan negatif, toh tidak ada salahnya kita merayakan atau memaknai bulan Februari sebagai bulan kasih sayang. Asalkan ekspresi kasih sayang itu tidak boleh terhenti hanya di bulan Februari ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pada dasarnya suka kalau disayangi, suka kalau dikasihi, terutama oleh sesamanya. Nah, saya sudah melakukan jejak pendapat atau survei ke beberapa teman kalian dengan satu pertanyaan. Momen apa yang membuat mereka merasa dikasihi? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Saya merasa dikasihi saat bersama dengan keluarga dan berkumpul dengan saudara. Saat kehadiran saya diterima baik oleh orang lain dan juga lingkungan, dan ketika orang lain menerima aku, diriku apa adanya. Saya merasa dikasihi ketika saya didengarkan dan ditegur ketika salah. Ketika orang lain menanyakan keadaan saya. Saat orang yang sedang aku ajak untuk berbicara, memberikan perhatiannya kepadaku, dan pada saat ada orang yang menyentuhku seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Saat orang-orang di sekitar saya ikut bahagia dengan kehadiran saya. Aku merasa dikasih saat diperhatikan dan didengarkan. Saya merasa dikasihi saat saya mendapatkan sebuah perhatian dari orang di sekitar saya dan saya merasa saya dikasihi. Terima kasih. Saya merasa dikasihi ketika saya bercerita kemudian didengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian, ada banyak momen yang membuat kita merasa dikasihi oleh orang lain. Kalau saya bisa simpulkan, ada yang merasa dikasihi ketika kehadirannya diterima oleh sesamanya. Ada yang merasa dikasihi karena dia mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Ada yang dikasihi karena dia mendapatkan kado atau hadiah dari orang yang dikasihinya. Atau ada yang merasa dikasihi ketika ia mendapatkan ucapan terima kasih atas perbuatan baik yang ia lakukan. Atau bahkan merasa dikasihi hanya ketika diberi semangat. Ayo semangat belajar, ayo semangat menjalani apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi ketika dia diberi semangat, dia merasa disayangi, merasa dikasihi oleh sesamanya.
Nah, dari sini kita bisa mengakui bahwa ketika keberadaan kita itu dirasakan dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita, di saat itulah kita merasa dikasihi oleh orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata orang-orang di sekitar kita justru bersikap yang sebaliknya? Mereka tidak memperhatikan kita, mereka tidak memberikan kepercayaan kepada kita, mereka tidak pernah memberikan kado, hadiah. Jangankan kado, hadiah, ucapan terima kasih ketika kita berbuat baik juga tidak pernah kita dengar dari mereka, atau bahkan tidak pernah memberikan perhatian, menanyakan kabar kita. Pertanyaannya adalah, masihkah kamu merasa dikasihi? Nah, saudara saya yang kasih Tuhan, jawabannya adalah ya. Kamu masih dikasihi. Kamu masih dikasihi oleh satu pribadi yang tidak pernah habis-habisnya dalam memperhatikan kamu, dalam mengasihi kamu di sepanjang hidupmu dan di setiap waktu yang kamu jalani selama di dunia ini. Kamu masih dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ada dua bukti kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya, yang meskipun seringkali kita abaikan, sehingga kita lebih memperhatikan ekspresi kasih dari orang-orang yang kita dambakan daripada kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, bukti kasih Tuhan dilakukan, ditunjukkan dengan cara ketika Ia mengutus putra tunggalnya untuk menebus dunia. Siapa dunia? Dunia itu adalah Anda dan saya. Kita semua sebagai manusia adalah bagian dari dunia. Oleh karena itu, satu hal yang sering kita lewatkan dari kita adalah sebagai manusia, kita ini punya waktu yang tidak kekal di dalam dunia ini. Setiap orang punya batasan waktu hidup di dunia ini, dan tidak selama-lamanya kita akan hidup. Dan karena sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa, hukuman yang diterima oleh manusia adalah kematian jasmani. Setelah itu hukuman selanjutnya adalah kematian rohani, bahkan sampai pada kematian kekal. Namun syukur pada Tuhan, kematian kekal tidak kita alami karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kasih Allah yang begitu besar itu bagi kita, bagi dunia, bagi manusia, dinyatakan dengan cara ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima maut, menerima kematian kekal, digantikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita ditebus, kita diselamatkan, kita tidak beroleh kematian kekal, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu perlulah kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Satu poin yang kita renungkan pertama kali hari ini adalah ketika Anda tidak merasa dikasihi oleh sesama, jangan buru-buru patah hati. Ingatlah bahwa ada satu pribadi yang mengasihi Anda dan saya. Ada satu pribadi yang kasihnya tidak lekang oleh waktu, tidak melihat siapakah kita, tidak memandang apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan, tetapi kasihnya terus dinyatakan bagi kita, yaitu Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya karena Dia memandang berharga saudara dan saya. Apapun keadaan kita, Tuhan memandang berharga Anda dan saya. Dia telah menggantikan saudara dan saya untuk mengalami maut, sehingga kita beroleh kehidupan kekal. Kita diselamatkan dari kematian yang kekal.
Jadi, saat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita harapkan bisa menghargai, bisa mengasihi kita, ternyata bersikap sebaliknya. Bahkan mungkin kamu merasa terluka, kamu merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, atau kehadiranmu rasanya tidak berharga di mata orang lain. Ingatlah bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukti kasih dari Tuhan yang dinyatakan bagi saudara dan saya adalah adanya orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk mengasihi kita. Namun seringkali justru terluput dari ingatan kita. Seringkali kita lupakan kehadiran mereka, padahal kehadiran mereka sungguh-sungguh telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teks ini sebenarnya kan menceritakan seorang Farisi bernama Nikodemus yang sedang berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Bagi Nikodemus, Tuhan Yesus adalah guru yang akan mengabarkan, memberitakan keselamatan. Namun Nikodemus tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar guru yang akan menunjukkan jalan keselamatan, tetapi justru di dalam Tuhan Yesus itulah keselamatan terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam diskusi itu Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada Nikodemus bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi antara manusia dengan Allah sudah rusak. Oleh karena itu tidak mudah bagi manusia untuk memahami kehendak Allah. Maka di masa perjanjian lama, untuk memahami kehendak Allah, biasanya diutuslah para nabi, para raja, atau para hakim yang mendengar firman Tuhan kemudian disampaikan kepada umat Israel. Namun di masa perjanjian baru berbeda. Allah mengirimkan putra tunggalnya yang menjadi manusia, manusia yang bisa mengalami kemanusiaan kita, mengalami kita sebagai manusia, yang perkataannya bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di poin yang kedua ini, yang mau saya katakan adalah kadang kita merasa tidak dikasihi oleh orang-orang yang kita harapkan. Padahal Tuhan sudah menghadirkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang kita dan sungguh-sungguh telah mengasihi kita. Yang kita jumpai setiap hari, yang perkataannya kita dengarkan setiap saat, yang mengasihi kita setiap waktu sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Namun sayangnya kehadiran mereka sering kita abaikan. Siapakah mereka? Dimulai dari keluarga, lalu saudara seiman, atau orang-orang yang Tuhan hadirkan dan telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya menyadari bahwa kalau masa remaja itu adalah masa yang penting bagi Anda untuk menunjukkan eksistensi diri atau bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan Anda. Bisa teman-teman sekolah, teman-teman pergaulan di luar sana, atau bahkan teman nongkrong. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, harus diakui bahwa tidak semua orang bisa bersosialisasi dengan baik, atau paling tidak semua orang bisa berhasil dalam hidup di tengah-tengah sesamanya secara sosial. Dan di saat itulah kadang-kadang kita merasa tidak diterima, atau bahkan tidak sedikit di antara kita yang dibully karena perbedaan, karena kekurangan yang kita miliki. Nah, jika Anda mengalami itu, tenang, lihatlah, masih ada keluarga, masih ada saudara seiman, masih ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk mengasihi Anda. Ingatlah keberadaan mereka yang siap menerima Anda apa adanya. Dan mereka adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan mengasihi, untuk mengasihi Anda semua. Oleh karena itu,
Kalau di hadapan orang lain, Anda harus berusaha tampak berbeda seperti yang mereka inginkan agar mereka bisa menerima Anda. Tenanglah. Di hadapan keluarga, saudara seiman mungkin, atau orang-orang yang mengasihi Anda bisa menjadi pribadi yang apa adanya. Dan mereka mengasihi Anda karena Tuhanlah yang telah menghadirkan mereka dalam hidup Anda. Maka jangan buru-buru menghakimi diri sendiri ketika kehidupan sosialmu tidak menerimamu apa adanya. Masih ada keluarga yang Tuhan hadirkan mengasihimu. Ada saudara seiman yang siap mendukungmu dalam doa ketika engkau mengalami pergumulan. Atau bahkan ada orang-orang yang mengasihimu apa adanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau di bulan kasih sayang ini, biasanya orang mengekspresikan rasa kasihnya hanya ke lawan jenis atau ke pacar atau ke gebetan. Jangan lupa, sekarang ekspresikan kasih Anda juga untuk orang-orang yang telah mengasihi Anda. Ekspresikan kasihmu untuk orang tuamu, ekspresikan kasihmu untuk saudara seiman, ekspresikan kasihmu untuk orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam hidupmu dan telah mengasihimu apa adanya. Oleh karena itu, kita disadarkan pada hari ini betapa Tuhan mengasihi engkau. Ia mengasihi engkau sehingga rela turun ke dunia menebusmu yang seharusnya beroleh kematian kekal, namun digantikan dan kita beroleh kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Kristus. Ia begitu mengasihimu karena Ia mengirimkan orang-orang yang ada di sekitarmu dan telah menunjukkan kasih-Mu tanpa persyaratan. Oleh karena itu, jangan sedih kalau hari ini atau bulan ini, di bulan kasih sayang ini, kamu belum punya pacar, belum punya gebetan. Masih ada keluarga yang Tuhan hadirkan bagimu dan mengasihimu. Jangan sedih kalau di bulan ini kamu belum menerima coklat atau bunga dari orang-orang yang kamu harapkan. Karena kamu telah menerima kasih dari orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk kita. Jadi, kamu sangat dikasihi Tuhan. Amin. Apapun yang kita pertemukan dan apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, satu yang pasti yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa kita percaya akan kuasa Tuhan dan kita percaya bahwa setiap doa, setiap harapan, dan setiap cita-cita kita paling aman dalam tangan Tuhan. Mari kita bawa doa kita dan kita mau percaya kepada Tuhan karena tidak ada seorang pun yang seperti Tuhan yang mengasihi kita. Sang menjawab
syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan rela menebus kami dari dosa dan menggantikan kami dalam menerima maut, sehingga kami beroleh keselamatan. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu mengasihi kami, dimulai dari keluarga. Kiranya kami menyadari betapa kami berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan kami merasa sendirian, merasa terluka, merasa takut, khawatir tidak dikasihi oleh orang lain, karena kami sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk komisi remaja. Setiap anggota komisi remaja yang saat ini masih harus belajar di rumah oleh karena situasi pandemi, kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan fokus sehingga boleh belajar dengan baik meskipun harus dilakukan dengan daring. Dan kiranya setiap anggota remaja boleh memanfaatkan teknologi dengan bijak, justru menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta kemampuan diri, dan tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati para orang tua yang mendampingi, Tuhan limpahkan berkat, Tuhan limpahkan kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka tekuni, berkat-berkat Tuhan boleh tercurah bagi mereka. Dan berkat Tuhan juga boleh tercurah bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan dalam komisi remaja ini. Jika di minggu yang akan datang kami akan memulai kembali ibadah tatap muka di gereja, kiranya Tuhan menolong setiap pengurus yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pada waktunya nanti kami boleh mensyukuri karena kami boleh berjumpa satu sama lain di gereja untuk kembali bersekutu dalam ibadah komisi remaja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap jerih juang, dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya iman kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami dan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada kali ini, dan kami mengakhiri dengan rasa syukur atas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan berkati.